Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para penyai, para ustazah, para ibu-ibu saya, jamaah majelis Ta'lim As-Sa'diyah Kampung Belandongan, Kota Pasuruan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan bisa berkumpul bersama-sama kembali di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, yaitu majelis zikir, majelis sholawat, majelis ta'lim, majelis tahlil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini bisa menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya selalu kita nantikan. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari umatnya Nabi yang thulutsu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Tepatnya Bu, thulutsu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Sepertiga dari umatnya Kanjeng Muhammad nanti akan dimasukkan surga tanpa hisab. Mantan muka kula kalian saya dan keluarga kula saya termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Para ibu saya, para rawuh saya yang mulia, langsung tentang pembahasan yaitu di kitab Takrib atau Fathul Qorib karangan Syekh Sejak. Monggo dipun fatihai, dipun tawasuli mantan muka ngaos kita santen panjang saya santen menika saged dados ilmu ingkang manfaat dengan barokah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah wa hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh sallallahu alaihi wasallam qatil jilani radhiyallahu anhu sallallahu wa alif fi hadzal kitab al-qarib al-mujib Syekh Sejak. Wa sallallahu bil masin sirri wa lam akhran bi niyyati du'a wal qabul syulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Ahkamis Salati. Pembahasan pada materi kali ini yaitu seputar hukum-hukumnya sholat 5 waktu atau sholat yang difardukan. Wahya lughatan ad-du'a'u. Sholat secara garis besar itu artinya adalah doa. Panjenengan sangat bersani di semua aktivitasnya sholat, gerakannya sholat semuanya mengandung doa. Termasuk Fatihah itu sendiri di dalamnya juga ada doanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu itu juga mengandung doa. Termasuk ketika jenengan rukuk, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, semuanya mengandung doa. Jadi secara garis besar seluruh aktivitas sholat itu adalah doa. Jadi sholat itu secara bahasa adalah doa. Kalau dijabarkan lagi,
sholat, sholawat. Sholawat juga doa. Kenapa? Karena inti dari sholawat sendiri adalah mendoakan kanjeng Nabi. Kita membaca sholawat berarti kita mendoakan kanjeng Nabi agar mendapatkan rahmat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nanti larinya kepada kita sendiri. Inti dari sholawat mendoakan kanjeng Nabi, tapi nanti intinya lari kepada kita sendiri atau kita yang membaca. Karena kanjeng Nabi pun kakean ganjaran, kakean rahmat punan. Sehingga kula ibarataken wonten gelas pol diiseni banyu, jenengan iseni malih. Akhirnya amber kuta kabeh. Kuta ini ku melajengi teng sing maos. Tambah banyak sholawat yang kita baca, maka tambah banyak limpahan rahmat yang akan turun pada kita. Wasar'an, sholat secara syariat kama qala Rafi'i, sebagaimana disampaikan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini termasuk santri-santrinya Imam Syafi'i, atau madhabnya ikut madhabnya Imam Syafi'i. Aqwalun wa af'alun, setiap ucapan dan perbuatan. Muftatahatun, yang dibuka dimulai bitakbiri dengan takbir. Mukhtatamatun, dan diakhiri bitaslimi dengan salam. Terus sholat yang kita kerjakan niku mulainya niku dimulai dari ketika kita takbiratul ihram. Setiap ucapan dan setiap gerakan, karena ada dua kata-kata, ucapan kali gerakan, maka di fikih itu disebutkan bahwasanya rukunnya sholat itu ada dua model, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli niku rukun sing bangsa ucapan. Napa rukun qauli niku? Nomor setunggal takbir. Ketika panjenengan sholat niki kedah membaca takbir, karena itu termasuk rukun. Karena membaca atau mengucapkan takbir, otomatis mulut kita harus terbuka. Betul asal mau takbir wonten di hati. Wonten tiang sholat mingkem tok, berarti sholatnya boten sah. Karena harus diucapkan. Kalau diucapkan berarti keluar suara, minimal bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kalau menjadi imam, minimal didengar oleh makmum yang ada di belakangnya. Tidak harus semua makmum. Tapi sekarang zamannya tambah canggih, wonten pengeras suara seperti speaker ya. Mari ngoten yang termasuk rukun qauli membaca Fatihah. Kita bersuara kita, walaupun menjadi makmum, tapi pun banter-banter, pun terlalu banget keranten sakit ganggu teng pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus pokoknya ciri-cirinya di akhir ayat semua Fatihah itu panjang. Bismillahirrahmanirrahim berarti hilang yae. Lah ya hilang berarti jenengan dianggap boten maos Fatihah. Padahal Fatihah niku rukun. Rukun yang harus terpenuhi ketika kita salat. Pokoknya akhir Fatihah semuanya panjang karena ada ayatnya. Dan termasuk ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niku iyyaka wonten tasdite pun dibucal ya. Nek diwaos iyyaka na'budu wa iyyaka tasdite ical, jenengan berarti ngerubah Fatihah. Karena artinya beda antara iyyaka kali iyyaka. Kalau ngerubah Fatihah berarti Fatihah mboten sah. Iku kita hati-hati ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wonten tasdite niku. Mari wonten termasuk rukun sing bangsa ucapan yang harus keluar suara ketika kita sholat, yaitu membaca tahiyat.
at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyi ya wonten tasdid pindah nggih thayyibatul lillah mataniha thayyibatul lillah wonten to hae cal mboten mboten sempurna Fatihah napa niku tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hae pecah nggih wonten hae nggih. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin wonten yae panjang. Mari wonten rukun qauli malih mau syahadat ketika tahiyat. Niki tahiyat akhir niki. Nek tahiyat awal sunat muakkad atau termasuk ya sunat muakkad. Sunat muakkad sunat yang harus diganti sesekali ketika ditinggalkan, yaitu tahiyat awal. Mari ngoten mau syahadat matur nggih, terus mau selawat. Minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Cekapunan. Lek badhe disempurnakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sampai fil alamina innaka Hamidun Majid. Niku jenengan tambahi doa-doa lainnya tidak apa-apa. Doa sabu jagat, doa nopo, terserah. Kale ngerantes salam imam jenengan maos nopo mawon mboten napa-napa, doa nopo mawon mboten napa-napa. Yang penting isinya baik dan berbahasa Arab. Menawi jenengan kersa maos doa tapi bahasa Jawa pun di waos di mulut tapi wonten ati. Ya Allah matur mugi yuga kula dados yuga ingkang saleh-salehah tapi di ati. Sadurunge salam nggih. Waktu mustajabah niku. Terakhir rukun qauli niki ditutup kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus disunatkan oleh dados nek enten tiyang salat salam mboten oleh sah salate. Sing mboten sah noleh tok ndak usah maos salam. Keranten salam niku rukun qauli, rukun sing bangsa ucapan ya harus diucapkan ketika salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sing pertama niku sing rukun. Salam kedua hukumnya sunat. Karena salam kedua sunat, maka orang yang setelah salam pertama terus batal, terus saya pola ngentut ya, ngempet untut, mantu salam langsung ngentut. Niku mboten sah salam kedua. Napa? Pun mboten sah jenengan. Pun dianggap mboten ada wudu. Mantu salam pertama ngentut, tapi salam kedua mawon. Sia-sia. Atau ada orang sholat tapi guyon, pun diterusakan niku langsung batal seketika. Oleh sikile di kaicak moro bales ngicak batal. Kersane pun mboten bisa dibales. Atau tertawa yang keluar suara batal sholat. Oleh ono apa ku lucu-lucu ngarep guyu akhirnya keluar suara. Sholatnya batal, tapi lek mesem tok mboten napa-napa. Lek pengin mboten medal swara, jenengan mesem kali merem. Aman, pun. Tapi melek kok metu malih ya. Batal lah kira. Bisara itu dengan menggunakan syarat-syarat maksusatin yang tertentu. Jadi salat secara syariat yaitu setiap ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nanti syarat-syaratnya salat ada di belakang ya. As-salatul mafrudatu, salat yang difardukan, khamsun, itu jumlahnya ada 5. Lah keterangan ngeten iki jenengan madosi Al-Qur'an boten wonten. Atau rujukan hukumnya Islam, rujukan Islam itu jumlahnya wonten sekawan. Al-Qur'an, hadis, qiyas, ijma. Di Al-Qur'an cuma ada perintah aqimus shalah, dirikan salat. Aqimis shalah, wonten to. Dirikanlah salat. Ya apa carane? Mboten enten.
Karena Al-Quran itu rata-rata sifatnya global atau garis besar mawon. Penjelasannya wonten hadis. Lalu hadis ditafsiri oleh para imam-imam, para mujtahid, para ulama, sehingga jadilah kitab yang ada di depan kita ini. Namanya kitab kuning. Kita ini termasuk harus bersyukur karena berkat para mujtahid, para imam-imam, para ulama, kita ini bisa mempelajari agama dengan mudah. Bukan langsung Al-Quran diambil mentah-mentah, bahaya malah itu. Harus ada orang yang ahli di bidangnya, ahli tafsir, ahli hadis, niku saged menafsiri isi kandungan Al-Quran dengan sempurna. Kalau kita ilmu ini dereng tuh, karena ilmunya kita ini masih belum mencukupi, maka kita dianjurkan taklid. Taklid niku derek nopo sing disampaikan ulama, termasuk langsung berupa kitab-kitab lagi belajar agama langsung ke kitab mawon, boten usah teng Al-Quran. Apa kuat salah paham gitu. Di Quran kok ndak ono jenenge salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, boten enten Al-Quran. Termasuk Rasulullah sendiri niku untuk hadis seputar sholat niku hadisnya langsung apa niku berbunyi perintah tentang para sahabat sampai lek ada sholat dulu aku sholat. Dan sahabat yang tiap hari menyaksikan Rasulullah ini sholat. Dari sahabat diturunkan ke para santri-santrinya yang istilahnya tabi'in. Terus sampai tabi'in, terus sampai turun ke kiai-kiai kita, ke ulama-ulama kita, dan termasuk kepada kita semuanya. Nanti ke anak cucu kita. Itu istilahnya sanad keilmuan. Dan sanad keilmuan ini penting. Kita ketika mau berguru harus tahu guru yang akan kita ikuti itu sanad keilmuannya sambung dengan Nabi napa mboten. Jangan-jangan cuma ngajinya di YouTube, Facebook yang tidak semuanya ini sanad keilmuannya sambung. Jadi kita harus selektif dalam memilih referensi ilmu yang akan kita pelajari. Takut sanadnya mboten sambung teng Kanjeng Nabi. Alhamdulillah kita yang di Indonesia, terutama di daerah Pasuruan ini, termasuk Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Islam yang mengakui keilmuan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu istilahnya ahli lelampai Kanjeng Nabi. Berarti niru lelampai Kanjeng Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah itu ditafsiri para sahabat dan para sahabatnya Kanjeng Nabi. Napa keranten sahabat itulah yang menyaksikan langsung proses turunnya syariat dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril lalu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lalu memanggil para sahabatnya. Terus tiap Kanjeng Nabi niku asal mukjizat, asal wahyu ya. Niku nyeluk para sahabat, ayo sahabat kumpul kabeh. Aku mampingi oleh wahyu. Diceritakan wahyunya berupa Al-Quran, istilahnya Al-Quran, karena Al-Quran ini turunnya memakan waktu 23 tahun. Bukan langsung bentuk Al-Quran wukul boten, tapi melalui proses di mana prosesnya itu memakan waktu 23 tahun, terhitung sejak Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40 tahun tambah 23 gitu 40 63 itu umurnya Rasulullah wafat. Jadi salat yang difardukan itu jumlahnya ada 5. Niki penjabarannya langsung bisa kita ketahui berada di kitab-kitab kuning seperti yang kita pelajari pada sore hari ini. Jumlahnya ada 5. Yajibu kullu
diwajibkan sholat 5 waktu ini bagi seorang sejak dimulainya waktu sholat itu masuk sampai habisnya waktu sholat. Sama mungkin ini waktu sholat apa? Asar ya. Asar itu sejak asar dimulai adzan contohnya ya. Sampai maghrib itu orang Islam yang kena taklif atau yang berkewajiban sholat, maksudnya, niku mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan tidak bisa ditawar, walaupun dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan perang, dalam keadaan bepergian, betul asal harus sholat itu dilaksanakan antara lek contohnya asar, setelah masuk waktu asar sampai sebelum maghrib. Niku kewajiban terus niku. Lek sampun dilampahi maka kewajibannya gugur. Selama betul dilampahi, tetap kewajibannya itu melekat pada orang yang belum sholat tadi itu. Terus walaupun keadaan sakit, karena sakit pun orang tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat semampunya. Lek betul mampu berdiri, duduk. Betul mampu duduk, tidur berbaring menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya wonten putih, Bu. Prakteknya berbaring menghadap ke kiblat. Kiblatnya kita di barat. Berarti kepalanya di mana? Utara atau selatan? Utara ya. Utara lek selatan. Dan biasanya saya nganut yang bejatin. Kepalanya di utara ya. Marwah ten kene ngadep teng barat. Kan ngeten. Nek untuk selatan ya apa? Untuk nggih. Ku kadep ngetan nggih. Niku lek mampu, lek boten mampu suruh terlentang betul apa-apa. Pokoknya terlentang diusahakan bisa menghadap kiblat. Berarti kepalanya ada di timur. Pokok terlentang anu. Pun mengkurep nggih. Mosok mengkurep, loro mengkurep. Tambah loro apa nggih, mboten saged tambahan. Kalau tidak memungkinkan bisa menghadap kiblat, terserah. Sak ngadepe dipan atau tempat tidur yang ada. Contoh dari rumah sakit ya, dok tolong ini dipindah dok. Ya ndak iso iku wis ngepas. Berarti ndak memungkinkan. Sak ngadep-ngadepe pun masih ngadep ngalor ngidul karena keadaan darurat. Kale ya apa? Untuk wudhu semampunya, sakit wudhu apa mboten? Cari dokter ala wudhu, mboten asal kena banyu niki, mboten asal wudhu. Berarti tayamum, mboten sakit bisa. Berarti parah nemen nggih. Berarti salat li hurmatil waktu. Salate niat menghormat waktu, walaupun keadaan mboten gak ada wudhu, keadaan mboten memenuhi syarat, contohnya najis ape sak yoyo nek niku pun jenenge wong lara nggih. Pokoke kenging salat tujuannya li hurmatil waktu. Untuk menghormati waktu salat, pokok beduk ya salat pun sak kuwate Bu, masih isyarat mboten napa-napa, saiki beduk Bu. Wis salat pun sak mampune pun. Engken menawi diparingi sehat malih, terus diparingi kesembuhan nggih. Kan ngodoki. Salat li hurmatil waktu itu jumlahnya ada berapa hari? Kan ngodoki. Lek nusawu ditakdir mboten panjang umur, nusawu sedo nggih. Mboten enggak ada utang, mboten usah dikodoki. Walaupun salate mana jisake. Niku salat li hurmatil waktu. Karena Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memaksakan suatu hukum kecuali semampunya. Contohnya mau haji, tidak mampu haji kon budal lah ya apa carane dadi TKW mboten mampu, berarti mboten mboten usah haji bagi yang mampu kan ngoten nggih. Bon, nanti pertanyaan itu monggo.
Enten. Salat rukune bolong. Jerone wonten sewe apa mboten? Lah wonten sewe aman. Karena intinya pokok menutup aurat. Lek mboten enten rangkepane ketok kulite. Hah? Batal. Ya salat malih. Pokok pun sampai salat damel ruko ketokan ya. Karena rawan terbuka auratnya. Allah wa buka ngeten ketok mriki. Termasuk gulune, mau gulune nggih. Kecuali mriki rapat saya pun. Tapi jarang tiyang rapat saya niku. Gulune ketinggal ketika ngeten niki. Batal karena termasuk membuka aurat. Yang paling aman roko terusan. Lek jenengan saged nutupi niki saya betul menapa ndak menunggu pedotan. Tapi kalau tidak napa niku mboten menjamin niku tertutup, kuatos buka, kuatos ketinggalan aurate. Syaratnya salat harus menutup aurat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, salatnya batal atau betul sah. Itu malah Taman ya, ini pun badai peluduk pun lagi. Mata muka ngawas kalau bayar saya sampai niko saat kita ada ilmu manfaat barokah fitini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.